Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Mufidah, NIM 028 dari kelas Perekonomian Indonesia C. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah perekonomian. Jadi, yang pertama, apa itu permasalahan ekonomi? Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kebutuhan manusia begitu banyak dan tidak terbatas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh manusia. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Jadi yang dapat diperbaharui itu jumlahnya tidak terbatas. Terus yang tidak dapat diperbarui itu jumlahnya terbatas dan dapat habis. Sumber daya alam dan kaitannya terhadap masalah ekonomi berhubungan erat dengan ketersediaan bahan baku karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan semakin menyempitnya lahan sumber daya alam yang diperoleh. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia meliputi ketersediaan tenaga kerja ahli dan profesional. Sumber daya manusia sebagai individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia sebagai elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lainnya seperti modal, teknologi, karena manusialah yang berperan mengendalikan faktor lainnya. Pengertian sumber daya manusia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia makro dan mikro. Kalau yang makro itu jumlah penduduk berusia produktif di sebuah wilayah. Kalau yang mikro, individu yang bekerja pada sebuah institusi dan perusahaan. Peningkatan kompetensi SDM dapat diwujudkan melalui sejumlah program pendidikan dan pelatihan yang berfokus kepada pengembangan kepemimpinan dan kompetensi sesuai dengan minat dan bidang kerja yang ia tekuni. Yang selanjutnya ada modal kerja. Proses produksi tentunya membutuhkan modal kerja agar produksinya dapat selesai dengan baik, serta memenuhi permintaan konsumen. Meski terkadang modal kerja sangat sulit diperoleh, terutama pada masa pandemik kemarin. Sebab dampak dari COVID-19 kemarin bukan hanya berpengaruh pada perseorangan saja, tetapi juga pada sektor perbankan, seperti pemberi modal kerja turut mengalami kelumpuhan. Modal kerja sebagai jumlah dan aktiva lancar. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar. Misalnya pada kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Yang keempat ada proses distribusi. Walaupun terbilang sederhana dan merupakan masalah ekonomi klasik, proses distribusi cukup berpengaruh dalam masalah ekonomi, terutama pada barang-barang pokok yang dihasilkan guna memenuhi kebutuhan distribusi yang merata. Distribusi sebagai kegiatan dan tindak memindahkan produk dari pihak supplier kepada konsumen dalam bentuk rantai pasokan atau supply chain. Distribusi menjadi salah satu kunci keuntungan bagi perusahaan karena secara langsung akan mempengaruhi biaya produk dan kebutuhan konsumen. Adanya aktivitas distribusi yang tepat akan sangat berguna untuk mencapai profit perusahaan. Misalnya, perusahaan bisa lebih menekan biaya modal serta menciptakan permintaan dari konsumen yang tinggi terhadap produk tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi digital di era 4.0 saat ini,
proses distribusi juga akan berubah dan beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan. Yang terakhir ada tingkat konsumsi. Perbedaan gaya hidup tentunya berbanding lurus dengan berapa banyak tingkat konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan tingkat konsumsi konsumen terus menurun, yaitu hal ini akan menimbulkan masalah ekonomi jika terus-menerus terjadi. Penyebab tersebut diantaranya terbatasnya lapangan pekerjaan, juga efek dari terbatasnya lapangan pekerjaan ini yaitu tingginya angka pengangguran yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan menurunkan keinginan seseorang dalam membeli barang. Selain itu, kenaikan harga juga akan berpengaruh besar pada perekonomian. Penyebab lainnya tentu saja proses naiknya harga secara terus-menerus. Inflasi sebagai suatu proses turunnya nilai mata uang secara berkesinambungan. Hal ini dapat terjadi karena meningkatnya jumlah kebutuhan namun stok terbatas. Biaya produksi atau jasa mengalami kenaikan atau jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi. Next slide. Ada klasifikasi masalah ekonomi dibagi dua. Jadi yang pertama masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Yang pertama masalah ekonomi klasik. Pada tahun 1870 berkembang teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Para penganut teori tersebut mengemukakan bahwa permasalahan ekonomi merupakan satu kesatuan proses yang terdiri dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama adalah masalah distribusi. Distribusi adalah tahapan awal dalam proses pemasaran produk. Distribusi sebagai proses marketing yang penting untuk semua jenis industri. Distribusi dapat memberikan nilai tambah bagi produk melalui berbagai fungsi seperti utilitas, tempat, waktu, dan hak kepemilikan produk. Yang kedua ada manfaat distribusi. Masalah distribusi diantaranya sebagai penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi, sehingga proses pemasaran akan semakin mudah. Beberapa faktor yang mempengaruhi saluran distribusi adalah pasar, barang, perusahaan, dan kebiasaan pembeli. Distribusi sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Yang selanjutnya ada masalah produksi. Produksi adalah suatu proses menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Meski demikian, tentu saja tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi, sebab kebutuhan manusia dapat dipenuhi hanya jika ia mengkonsumsi barang atau jasa sesuai kebutuhannya. Sementara proses produksi barang dan jasa memerlukan sumber-sumber daya lain, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, hingga keterampilan pengusaha itu sendiri. Selain itu, setelah barang dan jasa sampai pada konsumen, permasalahan berikutnya tentu saja adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harga yang tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Yang terakhir adalah masalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, dan memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Ada dua faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, diantaranya pendapatan. Karena semakin besar pendapatan yang diterima, akan semakin besar pula daya belinya. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. Selain itu, harga barang dan jasa, adat istiadat, dan kebiasaan konsumen juga mempengaruhi. Hingga barang pengganti atau juga dikenal sebagai barang substitusi juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi pada masyarakat. Nah, yang kedua adalah masalah ekonomi modern. Jadi inti dari masalah ekonomi modern ini yaitu bagaimana melakukan pilihan yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang kian beragam. Permasalahan ekonomi modern biasanya menjawab 3 di antara pertanyaan berikut ini. Jadi yang pertama, apa saja yang akan diproduksi?
Masyarakat harus memutuskan apa saja barang dan jasa yang akan diproduksi agar dapat memenuhi kebutuhan tepat sasaran. Produksi barang dan jasa harus selektif dengan skala prioritas yang akurat. Karena terbentur jumlah sumber daya yang terbatas, adapun dasar pertimbangan barang dan jasa yang diproduksi adalah yang pertama alokasi sumber daya alam, manusia, dan modal yang efisien. Yang kedua skala prioritas kebutuhan pasar. Dan yang terakhir adalah daya beli masyarakat itu sendiri. Yang kedua ada bagaimana cara produksinya. Jadi, seleksi dan skala prioritas produk ditindaklanjutin dengan menentukan strategi yang tepat dalam proses produksi agar tetap efektif dan efisien. Strategi ini kemudian diwujudkan dalam proses produksi yang dilandasi oleh perencanaan dan pengelolaan yang matang. Terdapat beberapa dasar pertimbangan bagaimana seorang produsen melakukan tindakan produksi. Di antaranya, pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, atau sumber daya modal. Contohnya, produksi listrik di Pulau Jawa lebih tepat dengan menggunakan PLTA karena banyaknya sungai di kawasan tersebut. Terus yang kedua ada pilihan teknologi, sebab kemungkinan produsen untuk menentukan apakah perusahaan akan bergerak dalam kondisi padat karya atau padat modal. Misalnya nih, pabrik sepatu yang lebih membutuhkan kerja manual harus didirikan di wilayah yang padat penduduk untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Yang terakhir ada efisiensi biaya produksi. Efisiensi biaya produksi dilakukan agar dengan biaya tersebut dapat diperoleh laba yang maksimum. Contohnya yaitu suatu percetakan menentukan biaya produksi berdasarkan perkiraan penjualan yang ditargetkan. Dengan cara tersebut maka bisa diperkirakan laba maksimum yang akan diperoleh. Terus yang terakhir ada untuk siapa diproduksi. Efektivitas produksi didasarkan pada pengetahuan siapa yang membutuhkan barang dan jasa hasil produksi, bahkan sebelum kegiatan produksi dilakukan. Produsen akan menggunakan berbagai dasar pertimbangan, mulai dari menilai daya beli dan minat konsumen, mengetahui segmentasi pasar agar barang dan jasa yang diproduksi jelas ditujukan untuk konsumen sesuai kondisi ekonomi dan sosialnya, menentukan alur distribusi dari produsen ke konsumen agar barang dan jasa benar-benar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan pada saat yang tepat. Contohnya, pengangkutan dan penyebaran hasil produksi beras dan sembako ke pasar dan warung yang akan lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Selanjutnya, permasalahan ekonomi di Indonesia. Jadi, permasalahan ekonomi di Indonesia ini ada 3 ya. Permasalahan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri, permasalahan ekonomi dapat menghambat terwujudnya sebuah kesejahteraan masyarakat. Jadi berikut permasalahan ekonomi. Yang pertama ada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan selama satu periode. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia ini sering terkendala masalah modal dan investasi. Indonesia masih bergantung pada modal dan investasi pihak asing untuk menunjang kegiatan ekonominya. Lambatnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi naiknya harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia merupakan akibat langkanya minyak mentah. Kelangkaan disebabkan menipisnya cadangan minyak serta terhambatnya distribusi minyak. Kenaikan harga minyak menyebabkan harga barang pokok lainnya jadi ikut naik juga. Akibatnya daya beli dari masyarakat sendiri menjadi berkurang dan terjadinya penurunan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan masyarakat secara real. Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun. Yang selanjutnya ada pengangguran. Secara umum, pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja yang ada. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan terjadinya pengangguran. Yang keempat, ada kesenjangan penghasilan. Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat, eh, untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi dan juga dengan penghasilan yang rendah. Masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, hingga tersier. Sementara untuk kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun itu kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan primer. Yang terakhir ada inflasi. Inflasi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tingginya permintaan agregat, sementara permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya produksi. Inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Hal ini akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Inflasi berdampak pada lesunya kegiatan perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melemahnya nilai rupiah, dan ketidakstabilan perekonomian negara. Berdasarkan sumbernya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Next, ada dalil tentang permasalahan ekonomi. Al-Quran telah menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi yang semua cabang-cabang kembali kepadanya. Hal itu karena masalah-masalah ekonomi kembali kepada dua prinsip. Yang pertama yaitu kecerdasan di dalam mencari harta, dan kedua yaitu kecerdasan di dalam membelanjakan pada tempat-tempatnya. Ini merupakan salah satu dalil dalam jalan mencari harta. Perhatikan bagaimana di dalam kitabnya Allah membuka jalan-jalan untuk mencari harta dengan cara-cara yang sesuai dengan kehormatan dan agama. Allah telah menerangi jalan di dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh permasalahan perekonomian di Kota Batam. Kenapa saya mengambil contohnya di Kota Batam? Karena saya berasal dari dan tinggal di Kota Batam. Jadi krisis ekonomi global pada tahun 2017 telah menyebabkan perekonomian Batam merosot ke angka 2,61%. Namun dengan upaya bersama, secara berangsur-angsur ekonomi Batam dapat tumbuh menjadi 5,92% pada tahun 2019, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,02%. Munculnya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 telah berdampak terhadap perekonomian Batam, sebagaimana juga
mengakibatkan menurunnya perekonomian global sampai triwulan kedua, yaitu pada tahun 2021 ekonomi nasional merosot ke angka 5,32%, sementara Kepri berada pada kisaran minus 6,66%. Dampak lain akibat COVID-19 ini yaitu semakin banyaknya masyarakat Batam yang harus dirumahkan dan kehilangan pekerjaannya. Meningkatnya jumlah penduduk miskin, menurunnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada usaha sektor pariwisata dan kegiatan pendukung lainnya. Terus bagaimana strategi dan program unggulan untuk menghadapi tantangan ekonomi di Kota Batam? Jadi yang pertama yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan disertifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Yang kedua, mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, didukung infrastruktur, utilitas, dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri, dan nyaman sesuai tata ruang. Yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak mulia. Yang keempat, melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland. Jadi daerah hinterland ini daerah kayak pinggiran, kayak yang di pinggir-pinggir pelabuhan gitu. Untuk pemerataan dan berbagai penopangan perekonomian Kota Batam. Kebetulan kan Kota Batam bentuknya kepulauan, jadi kayak emang banyak pelabuhan di pinggir-pinggir gitu. Terus yang kelima ada mewujudkan tata kelola pemerintah yang responsif, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.